Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bu Guru akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Nanti katakan hadir seperti biasanya. Nomor 1, Aka Zakira. Hadir. Nomor 2, Akna Hadijah. Hadir, Bu. Nomor 3, Zaka Aufa Araya. Hadir, Bu. Nomor 4, Malika Fauzan Ashari. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang tadi datangnya paling awal? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu, saya. Ya, baik. Ayo Mas Zaka, silahkan dipimpin doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, terima kasih Mas Zaka sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut, Bu Guru mau tanya, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Ayo angkat tangannya. Ada? Ya, Mbak Akna, silahkan ceritakan. Di dalam kebun binatang, Mbak Akna lihat hewan apa saja? Gajah. Ya, gajah. Terus ular. Ya, ular. Kemudian ada apa lagi? Burung merak. Burung merak. Terus monyet. Ya, monyet. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah kalian semua mengamati, nanti bisa mengidentifikasi, memeragakan, dan membuat pola irama lagu dengan benar dan percaya diri. Tujuan yang kedua, yaitu setelah kalian semua mengamati gambar, dapat menyebutkan, dapat membandingkan, dan dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, setelah kalian nanti bermain mencari pasangan pada bilangan, kalian bisa mengurutkan secara dari yang terendah ke tinggi, kemudian mengurutkan secara loncat, dan bisa memberikan nama dan menyebutkan lambang bilangan secara panjang dan benar. Anak-anakku semua, kalian sudah tahu lagu cicak-cicak di dinding? Tahu, Bu? Tahu? Ya, sudah hafal? Sudah, Bu? Ya, mari kita bernyanyi bersama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ulangi satu kali lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kita amati lirik lagu cicak-cicak di dinding tersebut. Pasti ada nada yang pendek dan ada juga yang nada panjang. Nah, kita ilustrasikan yang nada pendek dengan ta, ta. Sedangkan untuk nada yang berpanjang kita beri tanda t-a-a-a, dibaca ta. Seperti itu. Dari lirik lagu cicak-cicak di dinding, ada hewan apa aja? Ya, ada hewan cicak. Kemudian ada hewan apa lagi? Nyamuk, Bu. Ya, nyamuk. Dari lirik lagu cicak-cicak di dinding di atas, bagian mana yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, siapa yang bisa? Ya, merayap. Merayap itu cara bergerak. Itu berarti termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian hap, lalu menangkap. Menangkap berarti artinya dimakan. Berarti cicak itu membutuhkan makanan.
Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan gambar cicak dan ikan. Silahkan diamati terlebih dahulu ciri-ciri makhluk hidup gambar di samping ini, cicak dan ikan. Ayo, Ustazah beri waktu 5 menit. Ya, sudah ya, waktunya sudah habis. Mari kita bahas ciri-ciri dari cicak. Yang pertama apa? Hidup di darat. Ya, hidup di darat. Kemudian cicak bergerak dengan cara merayap. Yang ketiga, cicak makan nyamuk. Yang keempat, cicak suka memutuskan ekornya. Dan yang kelima, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Sudah selesai yang cicak, lanjut ke gambar ikan. Ciri-ciri ikan. Yang pertama apa? Ikan hidup di air. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang. Yang ketiga, ikan bernafas menggunakan insang. Dan yang kelima, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi anak-anakku semua, kesimpulannya dari ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Bergerak. Nah, bergerak ini berbeda-beda antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Ada yang cara bergerak dengan berjalan atau berlari. Contohnya manusia, sapi, kambing. Kemudian dengan cara terbang, contohnya burung. Dan yang bergerak dengan cara berenang, contohnya adalah ikan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Alat pernafasan itu ada 3 macam. Yang pertama, bernafas dengan cara paru-paru. Siapa yang bernafas menggunakan paru-paru? Contohnya manusia. Ya. Kemudian insang. Ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian ada trakea. Trakea itu alat pernafasan serangga. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya tumbuh. Setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami pertumbuhan. Contohnya manusia. Manusia pertama hidup di kandungan selama 9 bulan. Kemudian lahir belum bisa apa-apa, baru bisa menangis. Kemudian 1 tahun bisa berjalan. Lanjut bisa berlari, kemudian 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, setelah dewasa, kemudian tua, itu namanya tumbuh. Lanjut ke ciri-ciri yang keempat, yaitu berkembang biak. Cara berkembang biak ada 2 macam. Yang pertama yaitu melahirkan dan juga bertelur. Siapa yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ada yang tahu? Sebutkan contohnya. Ya, ada sapi, ada kambing. Manusia juga melahirkan. Kemudian yang berkembang biak dengan cara bertelur ada ayam, ada ikan, cicak. Terus apalagi? Siapa yang tahu? Ular. Ya, betul. Berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak mengalami kepunahan. Lanjut ke ciri-ciri yang kelima, yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia, pasti membutuhkan makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum, nanti bisa mengalami kematian. Lanjut, yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Bu, mau tanya. Oh ya, silahkan. Siapa yang bertanya? Ya, Mas Zaka. Rangsang itu apa ya, Bu? Oh ya, rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, kita ketika melihat matahari, kita dengan refleks langsung menutup mata. Karena kalau kita melihat matahari secara langsung tanpa alat bantuan, mata kita bisa sakit. Contoh lainnya, tumbuhan. Ketika pagi hari ada sinar matahari, otomatis tumbuhan itu akan menghadap ke arah datangnya cahaya matahari.
Jadi kesimpulan dari dua gambar makhluk hidup di samping cicak dan tingkah ikan itu apa? Ya, bergerak. Kedua, butuh makan dan minum. Yang ketiga, sama-sama berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, bertelur. Ikan dan cicak bisa bertelur, jumlahnya banyak, bahkan ribuan. Lihat angka-angka di samping Bu Guru. Ada angka 1000, 2500. Ada angka berapa lagi? Belum tahu? Ya, 3750. Dan seterusnya sampai 10.000. Ini adalah contoh bilangan ribuan. Baik, sekarang kita akan mengenal nama bilangan dan lambang bilangan. Coba perhatikan angka di samping, ada angka 1500. 1500 yang penulisannya dengan angka itu disebut lambang bilangan. Kemudian menuliskan bilangan dengan menggunakan abjad, berarti menuliskan lambang nama bilangan tersebut. Contohnya 1500, berarti nama bilangannya 1500. Contoh lain, lambang bilangannya 3000, berarti nama bilangannya 3000. Ada yang mau memberikan contoh lagi? Saya, Bu. Ya, Malika, silahkan. 5000. 5000 lambang bilangannya 5000 pakai huruf. Kemudian nama bilangannya 5000 penulisannya menggunakan abjad. L-I-M-A-R-I-B-U. Ya, pinter ya Miss Malika ya. Cara penulisan lambang bilangan, perhatikan ya di samping ini. Nah, bilangan ribuan itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Bu Guru kasih contoh lainnya, angka 9473. 9 itu artinya ribuan, dan 4 itu artinya ratusan. Untuk angka 7 itu artinya angka puluhan. Dan angka yang terakhir yaitu 3 itu merupakan satuan. Jadi bisa ditulis 9473 untuk lambang bilangannya. Kalau nama bilangannya berarti 9473. Sampai di sini sudah paham semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Kita lanjut. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan cara membilang secara urut dari bilangan terendah ke bilangan tertinggi. Kita ambil contoh. Ada bilangan 3000, 2000, 6000, 1000, 5000, dan 4000. Cara menjawabnya, kita harus menentukan bilangan terendah. Dari bilangan ribuan itu, bilangan terendah berapa? 1000. Ya, pinter. Lanjut, kita tentukan bilangan tertinggi. Dari barisan bilangan tersebut, bilangan berapa yang paling tinggi? 6000. Nah, kita sudah bisa melihat yang terendah dan yang tertinggi. Selanjutnya, kita urutkan 1000. Habis 1000, habis angka 1 berarti angka 2 ya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan 6000. Sudah bisa cara mengurutkan bilangan dari yang angka terendah sampai angka tertinggi? Bisa ya? Ya. Lanjut, kita akan belajar cara membilang secara loncat bilangan. Kita ambil contoh soal. Yang pertama ada bilangan 2500. Kedua 1500. Ketiga ada 4500. Dan yang keempat 6500. Kelima 3500. Dan yang keenam ada 5500. Caranya sama dengan cara mengurutkan bilangan dari yang terendah ke tertinggi. Cari bilangan yang terendah. Berapa? 1500. Ya betul Mas Jaka, pinter ya sekali. Kemudian bilangan yang tertinggi, siapa yang bisa menyebutkan?
Ya, Mbak Anin, silahkan. Angka tertinggi yaitu 6.500. Sekarang lanjutkan cara mengurutkan bilangan loncatnya. Yang tadi sudah kita ketahui bilangan terendah 1.500 dan yang tertinggi ada 6.500. Mari kita susun. 1.500. Yang kedua 2.500. Yang ketiga ada 3.500. Yang keempat 4.500. Yang kelima 5.500. Dan yang keenam yaitu 6.500. Sampai di sini sudah paham semuanya ya? Sudah Bu ya. Setelah kita belajar tadi mengenai lirik lagu Cicak-cicak di dinding, kemudian kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, dan yang barusan kita bahas mengenai bilangan ribuan, sekarang kita saatnya berlatih. Ayo. Yang pertama, Bu Guru akan memberikan tugas untuk membuat pola lagu Cicak-cicak di dinding dengan menggunakan simbol bunyi. Nah, untuk tugas yang kedua, silahkan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup dari hewan kambing. Kalian tahu semua ya hewan kambingnya? Ya, lanjut. Untuk tugas yang ketiga yaitu mengurutkan bilangan. Di situ Bu Guru sudah menyediakan soal-soalnya. Yang pertama ada bilangan 3.000, 5.000, 7.000, 1.000, 4.000, 2.000, 10.000, 8.000, 9.000, dan 6.000. Nanti silahkan ya diikuti cara menjawabnya seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Yang kedua, mengurutkan bilangan loncat. Dan yang ketiga, masih sama ya, mengurutkan bilangan. Dan yang keempat, kalian harus menuliskan nama dan lambang bilangan dari angka 1.000 sampai 10.000. Ya, paham semua? Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, waktunya sudah habis ya anak-anakku semua. Silahkan tugasnya dikumpulkan di meja Bu Guru. Karena waktunya sudah habis, mari kita review. Kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan membutuhkan makan serta minuman. Kemudian tadi kita juga sudah belajar cara memberikan nama pada bilangan. Kita sudah mengenal lambang bilangan dan juga cara menulis nama lambang bilangan tersebut. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru memberi pesan, kalian harus tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan harus tingkatkan kedisiplinan. Baik, kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ustaz Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.